Maki di stok C1613 yang dari Thailand ya. Craftingan ini usianya hampir 1 bulan ya. Oke, ini ada 2 cabang ya. Kita pilih cabang yang sesuai dengan interestnya. Di sini ada LLF seperti yang tadi saya bilang. Kita akan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk semua teman-teman anggur di seluruh Indonesia. Hari ini saya berada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum di Jatinom, Blitar ya. Saat ini juga kita berada di Kung Anggur Blitar. Di sebelah kiri saya ada Pak Jerry ya, pemilik dari Kung Anggur Blitar. Salam pengangguran. Nah, di sebelahnya Pak Jerry ada Bang Dede ya. Staf khususnya Pak Jerry untuk di bidang pengangguran ya. Nah, ini teman saya nih, sahabat saya, Taman Langit Grab ya, Om Ipul Warwer. Semangat. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya ingin mengupas tuntas ya kepada Pak Jerry ya, selaku owner dari Kung Anggur Bintaro Blitar. Tips-triknya dan alasan-alasannya beliau kenapa membuka kebun anggur di dalam pondok pesantren ini. Padahal kan beliau cukup luar biasa ya, dari segi finansial, dari segi apapun beliau tuh sudah tidak kuat lagi. Kenapa tidak untuk membeli lahan atau membeli tanah di mana yang kosong atau apa kan? Beliau sebenarnya mampu. Makanya kita di sini akan bertanya-tanya. Nah, untuk pertama Pak Haji ya, alasannya itu apa? Kenapa membuat kebun mini ya, mini kebun atau display. 2 hari ini saya sudah berkeliling ya, karena saya sudah hampir 2-3 hari di sini sudah berkeliling dan sangat luar biasa. Kenapa ya alasannya membuat kebun display di dalam pondok pesantren? Itu pertama ya. Mungkin itu Pak Haji untuk awal. Monggo. Oke. Terima kasih Bang Kanu Sama-sama, Haji. dan Bang Ipul Warwer yang sudah berkenan mampir di Kung Anggur Blitar. Dalam hal ini di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jatinom Blitar. Pertama, perkenalkan saya Herianto dari Kung Anggur Blitar. Ini Bang Dedi, tim saya di pengangguran ya. Pertama, saya menanam anggur ini akibat pandemi COVID-19. Oke. Ya, itu awalnya iseng-iseng aja. Saya menanam anggur pertama kali di rumah di Bintaro. Ya. Kemudian di Bintaro itu konsepnya adalah urban farming. Nanti suatu saat kita kupas. Nah, kebetulan ini Bang Kanu sama Bang Ipul ada di sini. Nah, di sini kami di Pondok Pesantren, luas total area sini sekitar 3 hektar. Ya, ini tanah 3 hektar ya. milik keluarga. Di dalamnya ada pondok pesantren putra putri, ada sekolah aliyah, ada sekolah sanawiyah dan diniyah ya. Asrama putra dan asrama putri. Nah, di tengah sini ada beberapa lahan tanah yang masih kosong, belum dimanfaatkan secara maksimal, maka saya maksimalkan. Pertama, tujuan saya di sini adalah membangun display ya. Jadi kalau di Kung Anggur Bintaro adalah konsepnya adalah urban farming. Kalau farming ya, kami membangun display ya, atau estalase rumah anggur. Ya. Totalnya nanti kami akan membangun sekitar 10 display ya, atau estalase rumah anggur. Sampai saat ini baru 7 terbangun.
dari 10 Dari 10. ya. Jadi masih kurang 3 lagi ya Pak? Ya, 3 yang SB ke-8 dan ke-9 sedang dalam proses. Proses. Ya, terus kemudian mengapa di pondok pesantren? Ya, pertama ini untuk pembelajaran para santri. Sehingga di samping ya edukasi dari sejak dini ya Pak? ya sejak dini kita kenalkan dengan anggur. Kemudian mudah-mudahan setelah selesai mondok di sini, nantinya mereka mempunyai bekal, kemampuan, pengalaman untuk mengelola anggur. Ya. Nah, tujuan secara umum adalah kami memperkenalkan kepada masyarakat bahwa anggur import itu bisa ditanam di negara tropis. Betul. Ya kan? Nah, sudah terbukti kan, apalagi ini para senior ini yang Ya, lebih dari saya. Ini apa ya, buktinya ya, terbantahkan teman-teman nih. kita Lihat sendiri. ternyata nanam anggur itu nggak harus di tempat yang dingin, malah Nah, kebalikannya ya. Ya, itu yang pertama. Dan buahnya ternyata 11-12 dengan yang ada di negara asalnya, negara tropis. Nanti bisa dicoba para penggemar anggur suatu saat mampir ke sini bisa dicoba. Kemudian yang kedua, ya, display tadi yang kami bangun itu mempercontoh, ya, membuat model, ya. Misalnya kalau seseorang akan membangun carport, misalnya modelnya ini. Parkiran motor Taman ya. ini. Nah, ini kebetulan display yang kelima, ini model taman. Oh, taman ya. Jadi refleksi dari taman, ya kan, Jadi terkonsep ya Pak. terkonsep. Jadi nanti ada yang modelnya nanti ada pergola, ya kan, ada parkiran, ada halte, ya. Terus ada teras, model teras rumah gitu ya. Nanti dikasih ini kebun anggur, tanaman anggur. Terus kemudian juga ada nanti terakhir di apa namanya di distrik ke-10 baru kami akan membangun mini kebun ya dalam bentuk greenhouse ya, 2 unit kurang lebih nanti ukurannya 15 meter kali 36 sorry 35 meter kali 36. ya, jadi 15 meter kali 36 meter ya, ada 2 unit. 1 unit saya akan tanam ya sekitar ini 36 kali ini sekitar 40-an ya, 400-an. Kalau 2 kali 2 sekitar 1000-an ya. Ya. Jadi nanti yang 1 GH itu nanti saya akan tanam produk-produk varian dari Jepang dan produk-produk varian yang kami peroleh dari Thailand pada saat saya berkunjung di Thailand. Kebetulan ditemani sama Bang Ya, saya sendiri ke sana ya. Bang Ipul sama ini. Nah, bibitnya itu bersumber dari Ibu Badaria dan Mr. Poraces, pemilik dari Indo Thai Painyak Lampang Thailand. Nah, kurang lebih itu tujuannya. Oke. Jadi satu konsepnya adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat ya bahwa bahwa ini bisa ditanam ya di Indonesia anggur ya. Terus kemudian yang kedua adalah kita buat model-model. Nah, untuk yang tujuan khusus di internal kami agar santri bisa belajar untuk bertanam anggur, mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk mereka setelah lulus dari pondok. Ya. Terus kemudian samping itu juga kami akan jadikan satu model pesantren ya yang ikonnya adalah tanaman anggur. Karena kemungkinan belum banyak pesantren yang mengelola kebun anggur di dalam lokasinya. Rata-rata kan biasanya pesantren itu menanam dengan pohon kurma. Pohon kurma salah satu tanaman surga ya. Tapi anggur pun juga masih juga kerabat tanaman surga. Jadi tidak salah ya. Demikian Bang Tanu tadi ini. Mungkin Bang Deddy mau nambahkan atau Bang Ipul mau bertanya nih? Mungkin ini pertanyaannya. Pastinya kan untuk perawatan ya Pak Haji. Ya, perawatan itu kan butuhin orang. Sedangkan Bang Deddy kan ke Blitar, ke Bintaro, ya. Pasti ada seseorang yang di sini juga kan ya. Ya. Dengan tekniknya sistem WA atau Bang Deddy cek langsung atau gimana? Mungkin untuk perawatan sama pemupukannya itu. Ya. Yang pertama kita terfokus ya. Kong anggur ini satu ya.
tapi posisinya ada di Bintaro dan di Blitar. Nah, saya dibantu oleh Bang Dedi, ya, yang Bang Dedi yang memonitor baik yang di Bintaro maupun yang di Blitar. Nah, kemudian yang di di khusus di Blitar ini pondok pesantren ini ada 2 santri senior yang kader, ya, dan 2 santri senior ini juga di bawahnya ada 4 lagi, ada 4 santri, ya. Nah, 2 santri senior ini dimonitor sama Bang Dedi. di mentor sama Ya, nanti Bang Dedi akan jelaskan, ya. Nah, 2 ini nanti rencananya sekitar bulan Agustus akan kami kirim untuk magang kurang lebih 1 bulan. Mana itu, Pak? Di Indothai Pioneer, Thailand, ya? Lampang, Thailand. Tempatnya Bubadari ya berarti. Iya. Mantap. Oke, Jadi teman-teman. Rekan-rekan kalau mau untuk pengen ke memperdalam. kebun ini. Ya, Kalian jalan-jalan. ya. Khusus untuk memperdalam budidaya. Mantap, mantap. Barokah Barokah. anggur. Siap. Jadi Silakan Bang Dedi, mungkin teknisnya seperti apa? Oke, silakan terima Bang Dedi kasih, diperjelas Om kembali Ipul, lagi. Om Tano, ya, prinsipnya sih ini kita dari saya pribadi hanya monitor aja sih sebenarnya, mengarahkan, monitor, terus update dari meminta update dari teman-teman hasilnya seperti apa. Tapi yang pasti memang konsistensi dari teman-teman inilah yang memang membuat di sini tuh jadi berhasil dan semangat, dan itu juga apa yang saya sampaikan ke teman-teman, mereka tim di pondok ini jalankan, dan mereka juga punya yang di bawah tadi yang Heri bilang 4 orang itu tadi. Gitu. Jadi Mungkin ada yang karena membantu juga. Udah ada rasa cinta tentang tanaman mungkin ya. Ya, satunya tanpa rasa itu walaupun punya teori ataupun keilmuan, tapi kalau nggak cinta susah. yang pertama memang kita tanamkan bagaimana menumbuhkan rasa cinta terhadap tanaman, khususnya tanaman anggur, ya. Sebab kalau nggak cinta nanti nggak akan mengena di hati. Kalau sudah cinta mengena di hati, insya Allah mengerjakan semuanya ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Oke. Mantap. Baik ya teman-teman ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Pak Haji Herianto ya. Jadi walaupun beliau posisi kesehariannya di Bintaro beserta Bang Dedi ya, tapi pohon-pohon di sini terawat dengan baik dan hampir semuanya berbuah ya, karena Amin. di sini ada kader ya, ada 2 santri senior yang dikasih Tanggung jawab, kasih bekal ya sama Pak Haji sama Bang Didi bimbing untuk merawat di sini, dan di antara 2 santri senior itu punya 4 bawahan lagi, 4 santri junior yang dikasih kasih ilmu ya, di kader untuk bisa merawat anggur di sini. Jadi anggur kan tahu sendiri ya, harus perlu perawatan ekstra ya. Tapi dengan ini saya rasa sudah berhasil nih, tanpa dipantau tiap hari dari Bang Dedi ataupun Pak Haji, nyatanya luar biasa di sini. Jadi luar biasa. Satu jempol Terima dua kasih ya. Bang Dedi. Jadi Kalau boleh tahu ini juga Silakan. pondok pesantren paling tua ya Pak Haji? Ya. Jadi pondok pesantren ini didirikan tahun 1868. 1868 ya. Ini Kontes ini berdiri. didirikan oleh kakek buyut kami, yaitu almarhum Kiai Haji Imam Bukhari, yang dilanjutkan oleh putranya yang bernama Kiai Haji Sopwan, ya. Keduanya ini kebetulan sebagai pahlawan kritis kemerdekaan sempat diasingkan. Oh iya. Oh, Ada Ya, filosofinya ada pohon pala ya. Ya, pohon pala itu Betul, dari betul. bandara. Jadi beberapa tahun yang lalu sempat diasingkan bersama-sama Bung Hatta, Wadi Wakusuma, Dr. Cipto Mangkun Kusumo. Oh, Cokro ya. Ya, Cokro tidak. Oh, RCM ya. Ya. Terus kemudian ini Dr. Sahrir dan beberapa yang lainnya selama 12 tahun di Banda Neira, Banda Neira. Maluku ya? di Maluku, di Kepulauan Maluku. Nah teman-teman ya, jadi Ponpes ini berdiri di tahun 1868 ya. Pendirinya Kiai Haji Imam Bukhari ya, pernah diasingkan ke Pulau Maluku beserta pahlawan-pahlawan proklamator ya, kalian paham? Proklamator. Nah, setelah masa pengasingan selesai, beliau kembali lagi ke Blitar dan mendirikan pondok pesantren ya. Mungkin bukan. Jadi sebelum di Oh. sana sudah berdiri. Udah ada. Oh, sebelum Jadi diasingkan kembali pondok dia- pesantren ini sudah berdiri Iya. karena pemilik Ponpes ini sangat berpengaruh bagi perjuangan bangsa Indonesia. Iya. Makanya Belanda mungkin khawatir ya, Benar. makanya beliau diasingkan.
Dan bangunan yang lama masih tetap Ya, Masih terjaga. tanda bukti ya. Ya, tanda Masih- bukti kami jadikan display kedua dan display ketiga. Nah, Jadi display kedua dan ketiga itu bekas asrama putri, ya, pondok pesantren yang pertama kali dibangun tahun 1968. oke. Nah, kedepannya Pak Haji, apakah boleh istilah kata ini kan lingkungan ponpes ya, Ya, lingkungan orang-orang untuk belajar agama dan lain-lain. Apakah di luar itu boleh datang ke sini main untuk belajar anggur nih? pada prinsipnya boleh. Oke. Justru misi kami ini adalah misi edukasi. Ya, satu misi edukasi, pembelajaran, dan juga kami ke depan ingin mengajak masyarakat untuk berperan aktif Ya. membudidayakan anggur Oke, baik. di Indonesia. Termasuk juga hari ini kita ada rencana. Ya. Oh, ada iya. kunjungan ya dari Hari Tulung ini- Agung ini. Ya, hari Ada studi tiru ya ini, ya, dari beberapa kapoktan se-Tulungagung ya, di Tulungagung Blitar ya Pak Haji ya, ya. benar-benar. Ada 100 orang 100 orang. pengurus kelompok tani maupun pengurus Ya. gabungan kelompok tani dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Nah, untuk belajar anggur ya. budidaya anggur. Budidaya anggur. Ya. Nah, jadi teman-teman sudah jelas ya kawan-kawan anggur seluruh Indonesia ya. Jadi di Kung Anggur Blitar, tepatnya di Pondok Pesantren Maktahul Ulum ya. Ya. Jadi boleh untuk terbuka untuk umum untuk Ya, belajar siapapun mengenai berkunjung boleh silakan. tentang anggur. Nanti di sini juga ada tim yang memandu atau Ya. mendampingi untuk belajar. Walaupun nanti Pak Haji Heri ataupun Bang Dedi posisi lagi di Bintaro, boleh berkunjung kapan saja untuk belajar di Kung Anggur Blitar ini. Boleh gitu Pak Haji? Ya, Ya, betul. Ada lagi yang ditayang Bu? Mungkin cukup lah ya, sudah cukup. saya tambahkan ya. Boleh, Bang. monggo, boleh, monggo Pak Haji, Jadi dilengkapi. di sini Kong Anggur di Bintaro maupun di Blitar, ini kami sudah menanam kurang lebih sekitar 140-an varian. Wih, Ya. luar biasa. Keren. Karena 140 loh. Ya, Saya cuma 40 varian. dan dari 140-an varian ini kurang lebih yang sudah berhasil kami buahkan itu adalah 90-an varian. Oh, luar biasa. Keren teman-teman ya. Nanti 90 ada varian sudah link, berbuah. kalau mau tahu nanti ada 80% ya? link videonya Ya. Kung Anggur. Ya, Dan paling yang belum kita buahkan tuh masih di penter bag karena masih menunggu Display displaynya. jadi Oh, yang on temannya proses ya, tadi ya Pak Haji ya. temannya, Oke. ya. Ya teman-teman ya, jadi di Kung Anggur Blitar ini tertanam 140 varian dan hampir 90 varian lebih itu sudah dibuahkan. sudah berbuah. Ya. Sisanya nunggu display itu jadi karena lagi on proses. Insya Allah bisa dibuahkan semua di Kung Anggur Blitar. Amin. Keren. Mantap. Semangat terus. Bang Didi mau menambahkan sebelum saya tutup nih. Oh oke. Terima kasih ya Om Tano, Om Ipul. Ya mudah-mudahan kita punya harapan besar ya dengan sekarang anggur sudah mulai ditanam di pesantren gitu Betul. ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menginspirasi Siap, ya terima kasih. pondok-pondok pesantren lainnya atau yang tadi disampaikan sama Om Heri ya. Kita harap juga masyarakat setelah melihat mereka juga ada ketertarikan. Wah ternyata anggur itu karena saat ini karena nggak melihat Ya. persepsinya tuh Negatif ya. negatif terus. Apa Betul. ia bisa berbuah, apa ia Mungkin bisa mungkin hidup. karena edukasi juga ya. Iya. Edukasinya belum terlalu sosialisasi ke masyarakat. Betul. Masif ya. Ya. Masif. Betul. Ya mungkin itu sih kalau dari saya mudah-mudahan apa? sih bisa membawa inspirasi, bisa menjadi inspirasi dan barokah. Amin. Ya, Ibu tambahan nggak? Tambahan lagi satu Bang Ipul, Monggo, Bang Tanu. Pak Haji. ya. Boleh. Jadi yang di Bintaro itu konsepnya kan urban partai. Di sini kami sebut konsepnya adalah display. Wah, ini pun ya. Ya, display anggur. Ini sifatnya masih uji coba. Ya. Jadi kami belum Ya, mungkin semuanya masih tahap belajar ya, Pak. tahap Ya. belajar ya. Terus insya Allah kalau kami nanti berhasil, baru nanti kami akan mencoba membuat dengan skala kecil. Amin. Amin. Doanya Mudah-mudahan, saja nanti. Mohon dukungan dari Bang Ipul, Bang Tanu Siap, ya, siap, Pak Haji. dan para penggiat anggur di Indonesia. Mudah-mudahan harapan kami di Kung Anggur setelah kita uji coba
kami lampaui, kami bisa Mengepulkan Mengepulkan skala luas ya. lebih luas lagi. Oke. Mudah-mudahan. Amin amin amin. Itu Kami harapan doakan. kami, mohon doanya dan mohon supportnya. Sama siapa Pak Haji? Oke. Cukup ya? Ya, Oke. cukup. Baik, terima kasih ya kawan-kawan anggur seluruh Indonesia ya. Bincang-bincang dengan Pak Haji Arianto dan Bang Deddy ya, selaku owner dari Kung Anggur Bintaro dan Kung Anggur Blitar. Mudah-mudahan dari perbincangan kami di hari ini membawa manfaat bagi teman-teman semua, membawa keberkahan, membawa energi positif ya untuk pertanian di Indonesia. Mungkin itu saja ya. Ya. Semangat, semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salam pertanian. Salam sukses. Salam sukses, salam pengangguran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Om Ipul, terima Haji, kasih. terima kasih. Om Deddy, Om Ipul. Mantap, mantap. Semangat. Om. Lihat. Hasilnya ya. And I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.